Menteri Keuangan, Menteri Perang, dan keempat, Jaksa Agung. 4 isi kabinet. Oh, sekarang sudah global. 250 tahun setelah George Washington, Joe Biden, jumlah menterinya 15. Kurang apa yang tidak diurus oleh menteri-menteri dalam sistem presidensial Amerika? Selain mengurus 350 juta warganya, dia juga mengurus 9 juta kilometer persegi wilayah Amerika dan juga mengurus urusan negara orang lain. Kurang banyak apa bebannya? Menterinya cuma 15. Kabinetnya 23. Setelah 250 tahun. Indonesia dalam berbagai konflik di awal kemerdekaan buat kabinet gila-gilaan. Angkanya banyak. Lalu ketika di era Presiden SBY diusulkan presiden terpilih tidak boleh ditawan kepentingan oleh partai-partai, maka lahirlah Undang-Undang 38 tahun 2009 yang membatasi jumlah menteri. Agar kita tidak bagi hasil soal kekuasaan berlebihan. 34 angkanya dinikmati oleh Presiden Joko Widodo. Saya ingin mengulang bahwa hasil penelitian Pusat Studi Konstitusi menyebutkan kebutuhan Indonesia terhadap jumlah menteri hanya 21 orang. Itu pun sudah kami paksakan. Mestinya bisa lebih kurang dari itu. Kenapa? Kalau banyak menteri akan banyak kesemerawutan. Penjelasannya sederhana. Satu, dengan jumlah yang terbatas akan lebih hemat anggaran. Kita tidak beli mobil Mercy S-Class banyak-banyak. Tidak melantik staf lebih banyak. Dan kekhawatiran Mas Hensat macet di pagi hari di rapat pleno kabinet tidak akan terjadi. Bang Kodari harus tahu dalam konsep presidensial hanya satu orang yang boleh punya full rider. Namanya presiden. Di Indonesia, menteri-menteri, wakil menteri, orang yang berhubungan dengan menteri, tetangga menteri, orang kaya baru, semuanya pakai full rider. Bayangkan ketika rapat kabinet itu semua keluar. Macet. Tapi karena Bang Kodari sudah masuk level elit ya, calon potensial jubir, ya tentu tidak akan macet karena pakai full rider juga mungkin ya. Jadi bagi saya ada pertimbangan yang sangat bisa menjelaskan kenapa kita harus sederhana dalam jumlah. Saya mau pakai penjelasan dan ini bukan suuzon, kira-kira dan segala macamnya. Saya mau menjelaskan begini. Ada 107 saya hitung di awal kemarin. Para elit baru yang bernama kabinet. Kalau semua menteri diberikan Mercy S-Class, Mas Adi, yang harganya dalam penghitungan saya 2,9 miliar, dan dijelaskan oleh Bang Karni, sebenarnya itu harga bisa jadi 3 miliar. Tapi saya belum pernah beli. 2,9 dikali 107 orang, 108 sebenarnya, kita akan mengeluarkan uang 310 miliar untuk mobil para menteri. Sementara kita bercita-cita mau memberantas kemiskinan dengan makanan bergizi gratis. Ternyata yang dapat mobil gratis para anggota kabinet. Harganya gila-gilaan. Saya mau kasih tahu, untuk perombakan nomenklatur pada Tua Karni Ilyas dan teman-teman yang nonton ILC, boleh silakan cek. Karena saya orang yang berada di dalam sistem kementerian yang nomenklaturnya sering diubah. Perubahan nomenklatur itu akan berdampak kepada suplai dana baru.
satu nomenklatur kop surat yang berganti akan membebani negara miliaran. Hebatnya kabinet baru kita merombak hampir seluruh nomenklatur yang ada. Kalaulah saja beban pergantian nomenklatur surat, kop surat ya, dari pusat hingga daerah itu, masing-masing 1 miliar, maka akan dibutuhkan 49 miliar untuk urusan kop surat. Dan kita masih bicara soal bagaimana memanfaatkan anggaran bagi warga negara miskin agar dapat makan siang gratis. Itu sebabnya konsep sistem presidensial harus dibedakan dengan konsep kabinet di dalam sistem parlementer, meskipun sejarahnya berdasarkan kepada sejarah sistem parlementer. Sejarahnya begini, kenapa disebut kabinet? Karena itu bermakna kabinet, yaitu ruang kecil. Di kampung Pak Datuk Karni itu sering ada lemari kabinet yang bermakna lemari dengan ruang-ruang kecil di dalamnya. Kenapa disebut kabinet? Karena para raja sebelum bertemu lawan tandingnya di parlemen, mau bertemu dulu orang-orangnya di ruang kecil. Orang-orang raja di ruang kecil inilah yang disebut orang-orang di kabinet. Kabin. Karena dia ruang kecil, masa diisi orang banyak? Sesak nanti napasnya. Kurang oksigennya. Itu sebabnya tudingan bahwa kabinet ini adalah kabinet obesitas, obesitas bukan OB. Itu akan menyebabkan lari kabinet akan menjadi lambat. Obesitas itu dalam makna tertentu disebut fatness, ya. Dalam bahasa gaul, gemoy untuk mengurangi nilainya. Jadi Bang Kodari harus berteman juga dengan anak-anak gaul. Ya, halo teman-teman, selamat datang lagi di channel ini, channel NES 2045 yang membahas seputar politik, pendidikan, hingga budaya. Ya, kembali lagi bersama saya teman-teman ya, sudah 2 hari kita nggak update ya. Tentu ini menjadi sebuah informasi baru kepada kita di channel ini yang saya tampilkan pada video cuplikan sebelumnya. Yang dimana Bung Ferry Amsari membahas mengenai Pak Jokowi, ya meskipun Pak Jokowi sudah habis masa jabatannya gitu ya, tetapi sebagai mantan presiden, apalagi baru-baru ini masa transisinya ya, dimana memang masih banyak hal-hal dan situasi yang menimbulkan kontroversi, bahkan pro kontra, perspektif, dan lain sebagainya. Nah, tetapi terlepas dari pada penyampaian Bung Ferry Amsari tadi, saya akan coba di sini membahas apa yang disampaikan Bung Ferry dan tadi sempat disampaikan di depan Kodari ya. Dan saya akan bahas berdasarkan penyampaian dari teman-teman kita netizen. Tentu ini masyarakat Indonesia pada umumnya yang memberikan komentar pendapat mereka tentang situasi kejadian yang terjadi di bangsa dan negara ini. Saya baca dari Ruslilman ya. Mantap pencerahannya Pak Ferry Amsari. Kalau kami yang orang jelajah yang nggak pernah ke ibu kota, dan orang jelajah yang nggak pernah ke ibu kota, dan orang yang nggak punya wawasan seperti bapak-bapak yang hadir di ILC ya, menyampaikan saran bagaimana kalau kendaraan yang diperuntukkan ya, yang diperuntukkan menteri itu mobil Avanza aja, dan kertas kop surat nggak usah dipakai lagi. Karena sekarang kirim surat cukup pakai email. Kalau rapat dibagi kelompok, jika menteri 100 orang bagi 5 kali atau dengan menggunakan sistem teknologi, jadi nggak macet di jalan. Terima kasih. Ini bisa saja ya, sebetulnya bagus juga saran dari Rusliman gitu ya.
Dimana kalau kita melihat memang bagaimana jika kendaraan yang diperuntukkan kepada menteri itu mobil Avanza saja, dan kertas kopnya atau kertas kop surat nggak usah dipakai lagi karena sekarang kirim surat cukup pakai email gitu ya. Dan ini mungkin untuk meminimalisir atau untuk menghindari atau opsi agar tidak terjadi kemacetan di jalan gitu ya. Ini bisa masuk akal juga, tetapi terlepas daripada saran ini ya, itu tergantung dari pemerintahan sana teman-teman ya, bagaimana mereka dapat memikirkan sesuatu hal yang memang bisa membuat dampak baik kepada masyarakat Indonesia. Dan dari Sarullah ya, begitu lugas dan jujurnya dalam mengkritik untuk tujuan agar kita lebih maju dan mensejahterakan rakyat. Namun sayang, para sumbu pendek hanya bisa membungkam dan mengkerangkeng para pengkritik. Ya kalau kita melihat ya, ini tadi sempat disampaikan mensejahterakan gitu ya. Saya rasa saya sendiri berpendapat belum sepenuhnya kesejahteraan di Indonesia itu merata kepada rakyat Indonesia. Kita bisa mengatakan sejahtera ketika teman-teman kita tak ada yang kelaparan. Kita bisa berbicara mengenai kesejahteraan ketika mereka semua sudah punya tempat tinggal. Tetapi pada nyatanya sekarang yang kita lihat bahwa masih banyak kemiskinan merajalela di Indonesia. Masih banyak pengangguran yang terjadi di Indonesia. Dan masih banyak hal-hal yang lainnya yang perlu dibenahi dan dievaluasi kembali guna untuk perbaikan bangsa dan negara ini ke depan. Dan masih banyak juga teman-teman kita di luar sana yang mungkin tidak mampu untuk melanjutkan sebuah pendidikan karena faktor ekonomi dan faktor-faktor yang lain. Dan apakah mereka sejahtera? Tentu tidak. Mereka tidak akan sejahtera dengan keadaan seperti itu. Itu sebetulnya sebagian daripada mereka bukan keinginan mereka terjadi hal seperti itu kepada kepribadian mereka masing-masing, kepada keluarga mereka masing-masing. Tetapi apa boleh buat? Mereka tinggal di negara ini ya. Kalau kita melihat situasi yang terjadi di Indonesia, mencari pekerjaan sekalipun kita susah teman-teman kalau tidak ada orang dalam. Ya walaupun kita punya skill, walaupun punya kita pendidikan, itu tidak menjamin kita untuk masuk kerja sebetulnya kalau saya lihat di Indonesia ya. Orang dalam jalur utama itu yang diutamakan juga ya, kalau ada orang dalam bisa langsung masuk gitu ya. Dan saya rasa untuk kesejahteraan belum merata di Indonesia. Tetapi ini harus bisa menjadi tujuan. Tujuan kita untuk mensejahterakan rakyat. Tujuan dari pemerintahan ini harus mampu dan bisa mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali dan tanpa tertinggal satu orang pun. Ini menjadi suatu tujuan karena belum ada terjadi kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Ketika ada suatu tujuan, artinya hal yang kita tuju itu belum diterapkan sama sekali gitu ya. Belum 100% sejahtera. Sehingga ada tujuan untuk mensejahterakan. Dan ini perlu untuk dievaluasi kembali kepada pemerintahan ke depan ya. Bagaimana pemimpin kita berjuang secara pikiran mereka, secara kebijakan yang nantinya akan dikeluarkan, itu bisa berdampak baik bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dan kalau kita melihat di komentar dari Andi, rakyat harus lebih bekerja keras. Pajak dinaikkan untuk menggaji kabinet, obesitas di era Presiden Prabowo. Rakyat yang bekerja keras, pejabat dan penguasa tinggal berfufu-fafa. Atau seperti yang disampaikan oleh Bung Rocky Gerung, fufu-fafa, fura-fura faham ya. Ya kebetulan karena kalau kita melihat memang maraknya korupsi di tanah air ini, tentu kita pernah mendengar penyampaian dari Presiden kita, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, ketika beliau belum terpilih ya, masih masa-masa kampanye pada saat itu. Adanya program yang disampaikan,
adanya cara dan upaya untuk menghindari korupsi, itu menaikkan gaji para pejabat, menaikkan gaji para aparatur negara, dan lain sebagainya. Dan itu salah satu hal yang eh, nantinya akan dilakukan oleh pemerintahan Prabowo Subianto untuk menghindari korupsi, menaikkan gaji para pejabat. Artinya ketika gaji pejabat naik itu dari APBN kita, teman-teman, ya. APBN. Artinya rakyat pun harus lebih lebih eh, harus membayar pajak, ya. Kalau bisa pajak dinaikkan. Nanti ke depannya apa-apa aja dipajakin gitu, ya. Jadi bisa kita bilang Bu Sri Mulyani mungkin lagi pusing, ya, mikirin gimana nih, dari mana lagi kita dapat pajak nih untuk menggaji para aparatur negara dan aparat-aparat negara yang sedang menjabat pada saat ini. Dan saya rasa itu bukan menjadi pilihan terbaik ketika menaikkan gaji para pejabat guna untuk yang tadi, ya, menghindari pejabat-pejabat itu korupsi. Itu sesuatu hal yang saya rasa kurang tepat. Tetapi apa yang boleh buat, itu mungkin sudah dipikirkan matang-matang oleh pemerintah Presiden Prabowo Subianto, dan kedepannya kita akan lihat apakah itu efisien, apakah tidak, kita akan uji di pemerintahan ini, ya. Dan kemudian kalau kita melihat dari Edi lagi, ya, Edi 0103, maka dari itu rakyat Indonesia harus bekerja keras, bahkan mati-matian, ya, bahkan mati-matian untuk mensejahterakan para menteri dan para pejabat negara agar bisa naik mobil mewah dan makan tidur gratis. Waspadalah. Ya, memang kalau kita melihat, ya, sebelum mereka menjabat, ya, negara sudah menyediakan segala fasilitas, sudah menyediakan rumah mewah, mobil mewah, menjamin kelangsungan hidup dan lain sebagainya. Sedangkan rakyat, kita lihat rakyat belum tentu memiliki apa yang seperti mereka miliki. Harus pakai mobil mewah lah, harus ada rumah mewah, fasilitas-fasilitas yang lain. Seharusnya kalau untuk mengabdi atau untuk mengabdi pada bangsa dan negara gitu, ya, untuk sebagai petugas rakyat atau untuk pemimpin rakyat, yang janganlah terlalu mewah-mewah banget gitu, ya. Harus standar lah, jangan sampai hal-hal semacam ini saya rasa merugikan negara juga gitu, ya. Harus belikan mobil mewah ini, harus beli ini, harus melengkapi fasilitas yang seperti ini. Ujung-ujungnya anggaran dari negara kita juga keluar untuk mereka-mereka yang sedang menjabat, ya. Tapi apa boleh buat, mungkin itu sudah aturan dari sananya, ya. Dan semoga ini bisa menjadi evaluasi kembali ke depan, teman-teman. Itu harapan kita bersama. Dan saya baca terakhir di sini, ya. Banyaknya menteri pasti akan semeraut dan berpotensi timbulnya koruptor-koruptor baru. Mereka semua memang disetting untuk memperkaya oligarki tertentu dan memperkaya diri sendiri. Sedikit untuk kepentingan rakyat, palingan cuma 5%. 5% lagi formalitas aktivitas. 90% untuk mereka dan oligarki. Karena oligarki itu tahu Indonesia sangat-sangat berpotensi dari SDA dan lahan kosong untuk tempat tinggal, bukan untuk rakyat pribumi, tapi rakyat tetangga bermata sipit yang udah punya kepentingan di Indonesia. Sekarang udah banyak keluarganya berbondong-bondong buat bikin KTP agar bisa klaim bahwa warga asli Indonesia. Nah, seperti apa penyampaian teman-teman, ya, kebetulan sudah aja teman-teman, ya, kita cukup sampai di sini saja pembahasan kita. Dan sekali lagi saya minta maaf bila mana ada penyampaian yang salah atau ucapan kata-kata yang tidak menyenangkan. Sekali lagi tidak bermaksud untuk mengungkit masa lalu, memprovokasi, apalagi dituduh sebagai buzzer-buzzer politik. Sama sekali kita tidak terlibat dari hal itu. Kita hanya masyarakat biasa. Ya, saya percaya juga, saya mengakui awam terkait politik, tetapi setidaknya kita sama-sama belajar dan membahas seputar informasi yang terjadi di bangsa dan negara ini. Silakan nanti berikan pendapat teman-teman di komentar ini, agar nanti kita sama-sama dapat saling bertukar pikiran antar satu dengan yang lain melalui komentar pada video ini. Itu saja, terima kasih sekali lagi ucapkan. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati.